Bapak Haris Takdir Basuki SDMM. Yang kami hormati DPD Hilsi Jawa Timur Bapak Dr. H. Nuryadi SSOS MM. Yang kami hormati Ketua Hilsi periode 2015-2020 Bapak Muasim. Yang kami hormati Ketua Hilsi terpilih periode 2020-2025 Bapak Wasis Eko Novianto Esko. Marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan Al-Fatihah. Sebelum saudara saya lantik sebagai pengurus DPC Hilsi Kabupaten Tuban periode 2020-2025, apakah saudara bersedia dilantik? Dinas Peranaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban. Bapaknya sendiri berpikir yang pribadi-pribadi, ingin memasukkan lembaga. Nah, kan terus dia, Bapak ada kabar apa hari ini? Bapak apakah Bila alamina inna hamidun majid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka. Buka Simplifast Indonesia franchise pinten 50 juta. Kayak gitu ya. 50 juta timbang tak kayak kowe Mas. Tanggungimu sapi mana? Oke, ya kayak gitu. Loh, ini kenyataan kok kan kayak gitu ya. Mau sampai kapan kita kerja? Oh, saya pengen dolan ning Tuban barang kok gitu loh. Enggak diatur waktu gitu. Demikian pula sebaliknya, sebagus apapun lembaga kita, ketika kita nanti pemiliknya siapa, enggak begitu dikenal, daya ungkitnya juga kurang. Nah, hari ini saya mungkin ceritanya agak sedikit beda. Kalau sebelum-sebelumnya saya bercerita tentang bagaimana usaha kita autopilot segala macam. Kalau sekarang saya menyadari adanya pandemi ini benar-benar ngefek ke bisnis kita, betul ya? Apapun bisnis, apapun lembaga. Ya, karena sekolahan prei, cacah yo bingung soben mega diopo, bapak ibu era duit wis komplit ya. Itu nek bakso ngono komplit. Tetapi sebagai pemilik lembaga kursus, kita nggak boleh menyerah. Kalau bisa langkah kita sederhana, langkah kita kecil, modal kita kecil, tapi hasilnya iso nggo gawe urip. Nah, ini yang saya lakukan beberapa bulan belakangan ini seperti ini. Nah, ini saya ceritakan secara tuntas, ini nama saya. Nah, saya bercerita kenapa Simplifast Indonesia, mungkin Pak Wasis mengundang saya itu karena saya memiliki platform-platform ini, Pak Bu. Ketika Bapak Ibu sekalian go digital dan pandemi, di organisasi pasti disuruh, ayo digital. Berkuih latihan gawe web, latihan gawe ini. Tetapi ada yang kelupaan, menurut saya. Apa? Flowchart dan fungsi masing-masing tidak dijelaskan. Nah, ini repot. Menawi penjenengan nanti ikut-ikutan latah hanya membuat website tanpa perso, apa fungsinya? Apa fungsinya? Maka Bapak Ibu sekalian nanti kesulitan. Contoh, ayo bareng-bareng gawe web. Lah web isinya apa? Wes mbok pokoke gawe sing penting gawe. Nah, ini nanti repot, gawe web hosting domain 1 juta sekian, jasanya 2 juta. Kalau nggak ada fungsinya buat apa? Padahal 2 juta diinvestasikan dalam bentuk lain, Bapak Ibu sekalian mendapatkan keuntungan. Jadi harapan saya, monggo Bapak Ibu sekalian jangan hanya reaktif ketika didorong ke digital, harus tahu manfaatnya. Bapak Ibu sekalian mungkin tanya ke saya, simplifasindonesia.com fungsinya untuk apa? Company profile dari Simplifast.
Jadi kalau ada orang pengen tahu Simplipas Indonesia itu apa aja, klik mawon simplipasindonesia.com. justinusdwiatmojo.com buat apa? Personal branding. Setelah itu dibikin, nah ini eranya kan era digital. Pemerintah sudah menyediakan ruang guru, tetapi saya orangnya idealis. Aku nggak mau kok gabung di ruang guru, karena saya kepotong. Dan nyatanya di ruang guru ini tanpa menjelekan, isinya seperti itu saya bisa bikin. Akhirnya saya bikin kelasbelajarku.com. Buat apa? Buat sarana belajar online. Jadi kalau Bapak Ibu sudah perso profilnya simplipasindonesia.com, anaknya mau dileskan secara online, platformnya apa? kelasbelajarku.com. Terus berikutnya, materi-materinya apa? Materi-materinya dibikinlah namanya landing page. Bedanya apa? Website sama landing page. Kalau website itu terdiri dari beberapa halaman, kalau landing page hanya satu halaman dan bisa check out di situ. Fungsinya untuk apa? Istilah bahasa Inggrisnya CTA, call to action. Bapak Ibu nek arep blonjo wis mlebu iClass.id. Nah, terus apalagi Pak Yus? Organisasi di era dan masa pandemi ini sangat penting. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian tergabung di HILSI, silakan. Saya bulan Maret tahun 2020 Pak Bu punya inisiatif, karena saya sering banget ngisi seminar kayak gini, mendirikan sebuah perkumpulan kewirausahaan. Isinya siapa? Para pelaku bisnis UMKM. Saya kasih nama apa? Namanya saya kasih seperti materi seminar saya, DNA Entrepreneur, Dream and Action Entrepreneur. Fungsinya buat apa? Mengumpulkan murid-murid lembaga kursus yang baru belajar, katanya disuruh mengkoneksikan, mengintegrasikan match, link and match sama dunia industri, dunia usaha. Itu sudah saya persiapkan. Apa? Organisasinya saya bikin DNA Entrepreneur, platformnya saya bikin grandgrocer.dna.com. Ini bentuknya seperti apa? Seperti marketplace Shopee waktu penjenengan kalau perso. Jadi orang bisa bertransaksi di situ. Dan terus fungsinya gimana? Para entrepreneur, pelaku usaha, pemilik produk, pembuat batik, pembuat alat tulis, pembuat kaos, semuanya saya wadai sebagai apa? Penjual. Kemudian murid-murid lembaga kursus saya persiapkan menjadi wirausaha. Caranya dengan gimana? Bukan hanya disumet motivasinya, karena mabuk motivasi itu juga bahaya. Terus gimana? Yang namanya usaha itu nomor satu bisa apa? Bisa jualan, titik. Loh Pak, saya bingung mau usaha apa, jualan apa? Gampang. Mana yang dijual? Ini loh produknya UMKM. Caranya tahu gimana? Bukaan di sini. Dan ketika mereka sudah masuk ke dalam organisasi DNA Entrepreneur, udah percaya, oh sing gawe Pak Yus golek barangnya ke UMKM, transaksinya di situ, ngambil barangnya dari Grand Grocer DNA sama murid-murid yang praktek tadi dijual di Shopee. Jadi intinya Grand Grocer DNA ini untuk praktek kerja murid lembaga kursus kita nyari barangnya dari situ, karena pemiliknya langsung produsen, kemudian dijualnya di Shopee, di Tokopedia dan lain-lain. Selesai. Udah otomatis itu udah link and match. Itu loh. Jadi semua udah dipersiapkan. Kemudian ini sudah persiapan. Saya kemarin agak heran masuk Bojonegoro sama Tuban. Kok jarang yang pakai masker? Saya tadi pagi sarapan pakai tekok. Di sini nggak ada corona loh Bu. Orang sini wes bosen nganggo masker, jebol saya ya. Padahal di Solo, di tempat saya baru persiapan bahwa setelah pandemi ini lewat, wong wis buder kabeh, stres kabeh. Akhirnya apa? Pariwisata dibuka. Tujuan pertama apa? Seneng-seneng berwisata. Akhirnya saya siapkan platform seperti Traveloka segala macam, namanya Yo Piknik. Ini yang kita bikin, gitu ya. Terus untuk alat-alat pertanian, karena masalah pandemi beberapa daerah ditutup, saya bikin platform namanya taniaja.com. Saya kompliti, wis tak cegati kabeh ya. Gur karek nanti presentasi ada yang membiayai, ayo. Tapi nek digagati ya ora apa-apa. Saya jalankan sendiri, mau dapat duit dari sini juga gitu ya. Nah ini. Terus ini saya dikenal motivator belajar, mentor entrepreneur sama pendamping UMKM. Member saya dari 2020 sampai sekarang ini tersebar di seluruh Indonesia, ada 1000 member Pak Bu. Nah itu senangnya apa? Sederhana aja. Saya bikin kaos tulisannya DNA Entrepreneur. Payu piro, begitu saya ini loh DNA Entrepreneur gawe kaos. Payu piro, langsung payu 500 pieces loh Pak Bu. Itu kekuatan organisasi. Dan nanti Bapak Ibu sama, ketika ada di HILSI, duwene apa? Pak,
Ayo bareng-bareng didol bareng-bareng. Saiki ora enak erane sikut-sikutan. Kalau eker-ekeran sikut-sikutan nggak akan maju. Yang mengalahkan bukan teman kita yang disikut, tapi apa? Perubahan itu begitu cepat. Nah, gitu loh ya. Waduh, ditepuk tangan ibaratnya ya. Kalau kita sikut-sikutan, itu kita nggak bisa mengalahkan teman kita, tapi kita kalahkan keadaan. Contohnya apa? Saya pasang iklan FBR minggu ini. Wah, penjualannya tinggi. Yakin minggu depan udah berubah polanya. Dan itu kalau saya sibuk, mocoku tiru-tiru, ditenono ya, sok gede dadi apa? Wes repot ya. Ora sido sinau malah ngikut kancane pinter awake dhewe ketinggalan. Nah, eranya sekarang kolaborasi. Ayo Pak, jenengan punya apa? Saya jualkan, bagi ya fee-nya. Aku duwe iki Pak, dolen ning nggonanmu, tak engko entuk fee ya. Sama. Kelas belajarku.com saya bikin lembaga kursus yang mau bikin LMS Learning Management System ora sah mumet semuanya gawe. Lembagane jenengan titip ke nggonanku, aku entuk murid, jenengan kasih pirang persen rapopo aku gawe pisan kok. Begitu juga nek jenengan berhasil bikin LMS, lembaga saya jenengan upload, jenengan dapat fee dari saya juga. Wis, kayak gitu kuat. Nek enggak, kita nanti dibredel. Seperti sama siapa? Sama Shopee. Shopee masuk Indonesia bredel semua. Kalau kita mau demo, jangan belanja di Shopee. Shopee tenang aja sama guyu. Pun kaset. Lah kok iso? Pembeli dari Indonesia itu datanya wis diserahkan. Nama, nomor telepon, alamat pembayarannya nganggo apa, penjualannya yang tertinggi apa, data udah dipegang Shopee semua. Dan riset pasar itu hal yang paling mahal. Sayangnya kita itu latah. Kalau orang dari luar, kalau misalnya sekarang barang di Shopee kerudung regane 9.000 loh. Produksi UMKM regane 20.000. Orang pilih mana? Ya orang pilih yang murah. Dan yang lagi booming di Indonesia apa? Kerudung yang model pliskep misalnya. Ya Shopee udah nggak perlu survei pasar, udah tuku neng kono, tinggal gaya jebret-jebret perkara barang tekan Indonesia. Jilbab kok sakmene dawane, gur sakmene ora nutupi dulu. Ya dudu sana produsen wis dituku. Dan jenengan tuku sing 9.000 nek 20.000 ya tekan kene. Nek 9.000 sakmene lho, itu kenyataan loh aku. Saya nggak marah ya. Dan kita nggak mikir awal komplain tak balik yo balikno. Ngirimin nanti Cina. Waduh, baru ngirim ya wis di gua anakku aja. Nah itu yang terjadi, makanya saya bikin ini semua Pak Bu ya. Nah bukti nyatanya apa? Nah ini oke, sekarang kita bikin channel digital. Bapak Ibu harus go digital, ini cepet-cepetan baik jam 1 rampung gitu ya. Yang penting nyata. Channel digital, ayo go digital dari yang paling sederhana. Apa? 1, Google My Business-nya sudah dibikin atau belum? Misalnya ya, nah ini belum, iya belum, ini gratis kok. Ya gawe web nek channel Google My Business suruh digawe. Uang bingung misalnya, saya dikasih ini Pak Yus nanti nyampe di Tuban, tolong nyari LPK Nekat Karya. Dan nyarinya di mana? Pokoknya jenengan ketik enter boten dan ingat ya. Artinya sekarang apa Pak Bu? KFC Matahari brandingnya kurang kuat gimana? Miliaran valuasinya. Nyatanya apa? Matahari tahun ini 32 gerai-nya tutup. KFC tempatnya kurang strategis gimana? Bukan masalah apa-apa, pembatasan kegiatan sosial. Jadi Bapak Ibu sekalian, nyuwun sewu, jangan terlalu pede lembagaku suwe, lembagaku nggone strategis pasti dikenal. Belum tentu. Kenapa? Karena orang dibatasi kegiatannya. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, punya jenengan LPK-nya harus mudah ditemukan. Caranya mudah ditemukan gimana? Diketik neng Google. Ya, bukan golek-golek. Saiki ora zamane pengkolan maju terus mentok duk. Wah, wis kocor wis kasar ketularan Bu ya. Langsung gebres-gebres ya. Enggak ada sekarang itu kayak gitu. Jadi nek iso diketik gitu loh. Tapi namanya jenengan lu diketik nang Google metune apa? Ora enek, berarti jenengan ora dikenal bah Google ya. Harus dikenal. Piye carane memulainya? Enek Facebook, enek IG ini terus ngopo, termasuk kegiatan hari ini harus di-upload. Kalau perlu nama-nama pengurusnya ada semua. Ben kenal. Oh ini pengurus hariannya siapa wae? Duwe LPK apa wae? Kowe lho nek pengurus mesti LPK-nya apik kan gitu minimal. Gitu. Ada nilai lebihnya. Yang berikutnya
Google ada, FB ada, IG ada, Twitter ada, YouTube kayak channel saya apa-apa. Bikin dulu. Isinya apa? Semua gampang lah. Nek jurusan jahit, jenengan lagi jahit spray, rak apa? Diupload dulu ya. Jenengan lagi masak saya upload dulu, rak apa lho? Enggak apa-apa lho. Jenengan pasti nggak percaya. Google itu saking judike uang niru Atta Halilintar raiso. Ada loh konten YouTube bengong 2 jam nggak ngapa-ngapain panen duit loh Pak. Jadi dia itu 2 jam cuma direkam, dia dapat duit dari itu. Bayangkan ya. Apa meneh misalnya dengan masak oseng-oseng dengan gaya kungfu, misalnya dengan aku seleng-seleng terus jungkir balik wajahnya dengan balik orang apa mana oke sing nonton ya. Kayak gitu. Sing aneh-aneh ya. Misalnya oseng-oseng nganggo dadang, ya dicoba aja ya. Siapa tahu gitu. Sekarang yang aneh-aneh itu harus ada gitu ya. Nah, kalau ini sudah baru jenengan ke website. Dan ini aja belum optimal kok gawe website bingung. Nunule ngendi? Ditekan enter Bu opo entar. Ya ora lewat-lewat ya. Entar enter Bu entar terus ya kayak gitu ya. Jadi entar terus ya kayak gitu. Terus berikutnya baru jenengan menyiapkan kelas online. Nah, ini nanti saya share, nggak usah dicatat, buat tenang di ujian loh ya. Melihat mencatat hasilnya nggak ingat ya, mungkin saya share malam ya. Melihat mencatat hasilnya nggak ingat. Tapi ini mencerminkan loh, pemilik lembaga kursus ini nyatet ya, gitu ya. Ya wes rapi ngomong nganggo ujian ya, nganggo ujian ya. Oke, terus berikutnya. Iya mungkin maklum usia ya. Nah, keuntungan kita jangan melihat go digital sama Pak Bu, jenengan generasi baby boomer ya, saya generasi E. Kita itu diajak ngomong karo cak nom-nom, platform digital, channel digital, kita itu jawabannya podo, kayak panganan opo, iya nggak kayak gitu ya, karena pikiran kita udah nggak masuk ke sana gitu ya. Tapi mau nggak mau nih, jadi pengen dapat duit, kudu ini platformnya opo ya, ngerti ku plat nomor kan gitu ya, kayak gitu. Terus pikirannya awake dhewe lah lombok dilebokke nggon laptop iki piye ya, sambelok didol nang kono iki piye kan kayak gitu, enggak masuk akal gitu ya. Termasuk sekarang wallet kok dompete dhewe ana digital iki itu enggak masuk akal, tapi kenyataannya itu waktu sekarang. Mau enggak mau, suka enggak suka, itu yang terjadi ya. Dan saya pun mau belajarnya apa? Dari segi investasi. Kalau dulu saya investasi saya hobi investasi waktu di reksadana pakai Trimegah Sekuritas, sekarang udah nggak pakai apa? OVO. Jadi contoh, Bapak Ibu terbiasa nih belanjanya pakai Grab. Jujurnya piro? 8.000. Yakin sama saya jenengan ABK. Lah piye Pak Yus, wong 8.000 ditarik ya ora iso. Setor nang nggon teller isin. Setor nang nggon mesin ATM ya ora iso. Terus gimana? 8.000 itu dibelikan apa? Bareksa di OVO itu udah dapat Pak Bu. 8.000, 16.000 nanti angkanya itu naik. Contoh investasi kecil, karena investasi itu penting. Nanti saya cerita di belakang ya. Oke, keuntungannya apa? Keuntungan go digital, satu, menjangkau lebih banyak dan lebih luas. Murid saya, kalau dulu bimbel saya mau buka di Tuban, perlu ada yang franchise. Beliau franchise yang aku. Dan saat ini saya tolong Bu, buka Simplifas Indonesia franchise, pinten 50 juta. Kayak gitu ya. 50 juta timbang tak kayak kowe Mas. Tanggungimu sapi mana? Oke, ya kayak gitu. Loh, ini kenyataan kok kan kayak gitu ya. Sekarang nggak perlu gitu. Main kursus nggone Simplifas, ora nggone nang Tuban. Klik enter jebret wis kursus sing Tuban sing ngajar kok Solo. Kan kayak gitu. Gitu. Nek mau bermitra, ya nggak usah pakai Bapak Ibu sekalian franchise. Terus piye tau caranya kan gitu aja. Nanti ada kok caranya itu ya. Terus lebih hemat kos. Contoh, misal saya nggak mau franchise, murid di Tuban anak-anaknya banyak, sekolah harus buka kabeh orang maskeran, saya buka bimbel di sini. Bayangkan Pak Bu, saya harus sewa tempat di sini 15 juta. Jadi nek bimbel online gimana? Nggak usah, cukup langganan Zoom. Sebulan berapa? 250.000. Lu kan hemat. Terus pengajarnya gimana? Orang sang gaji pengajar di Tuban, pengajarnya gimana? Di Solo bagi hasil. Nek kowe ngajar ya untuk bagi hasil. Nek ora ya wis itu loh keuntungannya. Kayak gitu. Jadi jangan kita lihat angele. Kita adaptasi. Lah ora iso nututi pikiranku karena usia, kolaborasi Pak. Kerja sama kalau sing mudeng. Pokoknya intinya kita tahu arahnya ya. Gitu aja. Ya.
Yo alon-alon nanti yang nggak mungkin ya Pak. Nanti kalau udah saya jelaskan duitnya mesti apa tenang itu sadar ya. Don't to milk bahasa Inggrisnya don't to milk. Don't to milk itu ojo ke susu ya. Tapi ya ojo ke susu ya sabar ya. Kayak gitu. Terus terbuka kolaborasi. Jenengan sekian mau aku main kolaborasi karo Pak Yus kudu store piro. Enggak usah setor-setoran. Ayo kerjasama. Titik. Itu aja. Simple kok ya. Menghasilkan duit dari handphone. Prosesnya piye? Satu. Saya kasih contoh yang paling sederhana aja deh. Kalau public speaking agak ribet. Saya kasih contoh. Produknya apa? Bimbingan belajar. Bisa dikolaborasikan Mas. Kita udah terkenal lembaga kursus. Bisa. Nanti lembaga kursusnya apa jurusannya? Jurusan pengajar bimbingan belajar. Dijamin kursus di tempat saya, jamin kerja. Kerja di mana? Di lembaga bimbingan belajar saya. Jadi ada dua, LPK sama bimbingan belajar. Terus produknya apa keunggulannya? Ingat Bapak Ibu sekalian, sebuah produk harus punya value. Jangan sampai jangan nanti buka bimbel, telah dibuka bimbingan belajar. Nah, sing ngono-ngono, terus ngono buka APD meneh ya. Pintunya dibuka separuh. Dari ngono enek wong liwat ono daftar bimbel kudu ya itu. Terus jadi kan ya ragu-ragu kok jero buke meh ngopo ya. Itu malah liling-lilingan ya. Kayak ngopo kayak gitu. Jangan kayak gitu tuh. Kalau udah buka bimbingan belajar ini sing gede tulisannya telah dibuka bimbingan belajar tercepat, terhebat, terhemat, terserah lu mau daftar atau enggak kan tulisannya kayak gitu ya. Kayak gitu kalau saya dulu kayak gitu loh. Buka bimbel pertama kayak gitu. Terus rumahnya kalau yang bimbel renovasi dikit catnya diubah. Ubah apa? Warna yang cerah, orange, juga gitu. Jangan sampai kok bimbel kok tempatnya kayak catnya ireng karo abang. Wong lewat lirik ya. Tempat karaoke wong bimbel iki kan kayak gitu loh ya. Kayak gitu tapi nek catnya warna-warni, oh iya buat belajar ada tulisannya gede. Kalau perlu nek jalan di depan gede jeneng komplek itu jalur cepat, minta izin ke kepolisian karo RT. Apa? Polisi tidur. Ben apa? Ben alon-alon ya. Ini kan kita maksud dengan gitu ya. Jempane orang. Alasannya izin apa? Ini nanti bimbel nek do ngebut keserempetan ya gitu ya. Terus kalau teknik saya dulu. Ya, teknik saya dulu Pak. Kalau teknik saya dulu itu setelah itu saya menggratiskan. Lah kok yo rene sing mesake ya. Wis buka bimbel yo rene sing daftari. Akhirnya apa? Tetangga-tetangga itu saya bilang, ayo les gratis seminggu. Rame Pak. Khusus untuk anak-anak yang les bawa baju ganti dapat hadiah permen. Kan seru, ya. Kenapa? Saya jam istirahat bimbelnya jam 4 karo jam 5. Setiap jam istirahat nggak boleh anak-anak ada di luar, di dalam ruangan. Jadi main di depan. Terus gue berkuih kon melayu mlebu ruangan ganti kaos, melayu metu meneh, ganti kaos metu meneh. Jadi orang lewat sing liwat polisi tidur alon-alon no lagi bimbel rame men ya. Padahal cara nggak mlebu metu kan kayak gitu aja ya. Itu strategi marketing saat itu seperti itu gitu ya. Akhirnya wong ketok ya bos saya nggak tahu mesake apa tertarik kok rame ya bimbelnya daftar. Nah, hati-hati Pak Bu, harus punya value produk. Value produknya maka tidak. Jangan sampai ada yang tertarik, Bu, buka bimbel ini. Nggih. Bentennya kali Primagama, kali GO, kali apa? Beda. Bedanya apa? Mereka udah lama. Lah jangan lagi tak buka dulu balik kan gitu ya. Kayak gitu jangan kayak gitu. Caranya gini. Kalau sekarang pelajarannya tematik. Kalau saya dulu berhitung matematika ada. Kelebihannya bimbelnya Pak Yus apa? Ibu putranya suka matematika enggak? Jangankan kok anakku, wes turunan aku ya seneng gitu ya. Kalau itu duit Bu seneng. Oke, tapi ngertos tau perkalian ngerti. Nah, ini kelebihan salah satu kelebihan produk saya. Gue praktek. Misalkan ya, Ibu kalau 8 kali 8 pinter. 8 kali 4, 8, 9 kali 9, kalau 27 kali 9. Saya ajari berhitung nggak pakai mikir, nggak pakai pusing, nggak pakai lama. Jadinya kayak gini, saya coba. 27 kali 9. Angka pertamanya berapa Pak? 2. Dihitung 1, 2. Ya, di kelompokkan jangan dilipat. Angka keduanya berapa? 7. Ini sudah 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jari ke-7 dilipat. Jari ke-7 apa? Yang dilipat 1 apa? Oke, sudah. Sekarang jarinya disatukan. Set. 27 kali 9 sama dengan ada 3 kelompok angka. Ini kelompok angkanya 2, yang kena 4, yang kena 3. Jadi 243 dan
fokus ke anaknya. Dik, mau nggak belajar di sini? Ngitungnya nggak pakai pusing. Bu diabaikan dulu. Begitu anaknya nggih mau, baru diserang. Bu, putrane pun seneng loh belajar di sini. Mosok jenengan tega putrane nggak belajar di sini. Langsung lah piro to Mas bayar. Wis kasih isin kayak gitu loh ya. Kayak gitu. Jadi caranya strateginya seperti itu. Pun lah ini kok pun ampun ribut Pak Bu. Mboten jadi pengajar Bible nggih lanjut. Terus video ribut ya. Makanya diajari kayak gitu ya. Nah, terus habis itu pemasaran Pak Bu. Sebelum pandemi Pak Bu, saya yang namanya bagi-bagi brosur nggak mau, apa meneh totok-totok satu rumah kesuwen. Terus gimana? Saya bikin seminar termasuk di Tuban. Sekali seminar pesertanya piro? 300 sampai 500 orang. Bayar Pak, bayar. Anak plus orang tua bayar 50.000 ya. Ben nggo mancing apa hadiah? Hadiah zaman sakmono tahun 2010 belum tren HP, 1 buah HP. Caranya bi presentasi ke sekolah-sekolah. Adik-adik diajari berhitung cepat, menghafal mudah, mereka menyenangkan tanpa mikir. Dan kalau adik-adik mengikuti seminar ini berkesempatan mendapatkan handphone, langsung geger mulai. Buah yang malu seminar. Ibu era mudeng seminar apa? Akhirnya anaknya dituruti. Setelah ikuti seminar kayak gini, anaknya saya ajari gampang. Jangankan malah anak-anak ibu-ibu 3 tak diajar ibu tuh kan kayak gitu ya. Jadi anak-anaknya udah belajar kayak gitu. Saya undang maju ke depan tak tes iso. Bapak Ibu mau nggak putra putrinya saya ajari lebih? Mau. Kalau sekarang daftar gratis pendaftaran, kalau Bapak Ibu daftar besok, Bapak Ibu sekalian akan kena biaya pendaftaran 100.000. Rebutan Pak Bu ternyata ya. Jadi baru kursi ini ditabrak kabel ya. Saya hanya membuka untuk 10 pendaftar. Wah buta wabah jorok-jorok. Aku saya. Bapak Ibu ampun ribut ya, ternyata pendaftaran 40 ya. Apakah diterima? Ya tahu podo mitane gitu ya. Itu kan bahasa marketing mawon kan kayak gitu. Nah kalau sekarang pandemi di online diajarin ini tambah judek wong tuane. Kok iso ngono kok? Ayo les. Les masuk kelas awal Bu gampang kan ada gitu ya. Kayak gitu caranya pemasarannya. Yang ketemu value, pelaksanaan. Kalau sudah kayak gitu Pak Bu, saya sarankan mau sampai kapan kita ngajar kayak gitu ya. Saya ya wegah ngajar kok sak jam bayarannya piro? Yo sak pertemuan 20.000. Kapan sugih bro kan kayak gitu ya. Kayak gitu. Kita cari siapa? Kita cari anak-anak yang lulus kuliah diajari ono ngajar kan gitu. Nah terus Pak Yus orang apa ya? Enggak lah. Saya belajar apa? Public speaking ya. Nah bisa pokoknya sekali tampil kayak gini bisa gaji mereka gitu. Ya kita tugas kita meningkatkan kompetensi kita. Oh coba bareng guru pengajar terus kita piye kayak gitu ya. Iso ora dan jenengan apa saged tak ora iso kan kakak gitu ya. Terus saya kalau udah punya tim, ayo Pak Bu, ikutin saya. Nek wes duwe tim, ayo ikutin. Nek wes duwe tim, hanya ada dua. Acting dan menghafalkan kosakata. Oke, nah actingnya gimana? Meskipun jenengan nggak perso materi bimbel, saya bukan lulusan matematika loh Pak Bu ya. Saya lulusan analis kesehatan, S1-nya sekarang baru kuliah ya. Jadi jane nek ditekoki ilmu di rumah sempat mboten. Dan itu orang di lumpuh-lumpuh ya. Terus apa? Bayar S3 yang jago matematika. Loh, makanya kalau saya cerita, kowe lulusan apa? D3. Lah tim akademismu lulusan S3 Pak. Jadi kita mempekerjakan. Jadi makanya kalau saya itu mengarahkan nek punya putra putri kuliah jujur ya, bahaya ya. Karena D3 wis ning dhuwur ya, iso bayari S3 gitu ya. Nek D3 wis ning dhuwure jek enak-enak Pak Yus. Ada lulusan apa? SMA ya kayak gitu ya. Dhuwure nek lulusan SMP ya. Terus yang paling dhuwur lulusan TK Pak ya. Lulusan TK itu ora mudeng hitung-hitungan pokoknya buka usaha buka rasa dipikir gitu ya. Kan ngertine cuma di sini senang, bisa kayak gitu aja ya. Saya gitu. Jadi tim saya nanti cerita. Nah pelaksanaannya seperti itu. Nah tadi kan cuma acting, biar nggak ketahuan. Kalau ke kantor itu jangan celilikan, nanti timnya nyepelekin. Jadi pasang wajah yang agak serius, ya berwibawa. Gimana? Sudah dikerjakan semuanya? Oh sudah Pak, gitu loh. Actingnya gitu. Perkara guyu diempet dulu. Saya kalau ke kantor gitu ya. Iya, pasti garap apa ya? Sudah, terus cepat-cepat meturak kuat aku nahan. Kayak gitu ya, kayak gitu loh ya. Yang penting kayak gitu loh ya. Dan coba kalau jenengan gak acting kayak gitu, kayak mlebu kantor, kayak kerja, golek
Pak bikin modul kayak dengan orang ngerti kayak terus MBA kayak ngerti timnya kan pekewo kita ya. Iya toh bosku, iya orang kerja aku malah kerja kan ketahuan. Jangan lama-lama di kantor, ya. Ke kantor cuma cek aja. Sudah ketemu Pak, sudah Pak, bagus gitu ya. Cuma gitu. Engko nek guyu kan wis tekan yo. Enak kan kayak gitu ya. Kayak gitu. Terus yang kedua, jenengan harus hafal kosakata. Ayo latihan dulu, ya, ayo. Terus yang kedua kosakatanya bagus. Nah itu dilatih. Apa? Ketika saya dapat laporan keuangan, sajanya saya itu nggak mudeng gitu loh ya. Bukan urusan ekonomi, mereka teliti. Dong saya itu disodoni neraca itu jemben motor lalu. Siapa kan bapaknya neraca? Neraca, Pak, neraca, bukan neraca. Nah itu nih saya orang mudeng kan berat. Jadi saya kalau udah ada tim finance, nyerahkan ke saya. Yang saya hafalkan cuma 3 gen untuk serius apa? Kayak dewe bisa dewe nek tulisan saldo profit bagus. Padahal pas dia kita ampuni, gemeter loh dia. Senangnya apa ya? Padahal awak dewe, ora mudeng. Kan elek kita loh. Denguran kan gitu, tapi nek Rotok saya kira dulu, jangan kelingan saya terus. Sepeleknya nanti tugas kita cuma itu pelaksanaan ya, Bu. Terus after sales, siapkan sekarang itu tim yang paling banyak termasuk peluang lembaga pelatihan kerja apa? Customer service. Ya, itu loh. Customer service. Nih, Bu, ayo kita go online mulai dari sekarang. WA jenengan terus WA bisnis sama belum? Nah, ayo WA bisnis jadi dipisahkan jenengan WA pribadi nek pas ribut karo bapak atau istrinya. Pulang dulu ra nyambut gawe. Lah orang tua siswa murid LPK nang jenengan itu baca. Engko gak ojo-ojo anakku sing lular-lulur ra nyambut gawe. Padahal itu jenengan nesu karo suami misalnya. Kan repot, pisahkan. Ya. Jadi ketika muridnya jenengan klik WA-nya jenengan itu WA bisnis. Punya saya WA bisnis. Apa isinya tentang apa aja toh yang dimiliki Pak Yus. Gitu loh, ya. Jadi punya 2 nomor handphone saya murah ya. 2 nomor itu kan bisa, ya. Kayak gitu. Terus jangan lupa ini kalau download WA bisnis di Play Store dicadangkan dulu. Ojo kok WA bisnis diinstal baru langsung dipindah. Hilang kabeh chattinge kok Pak Yus. Komunikasi itu hilang kabeh. Saya ingin tuku daster urung bayari. Ya coba. Saya mumet nanti ya. Dicadangkan dulu baru WA bisnis. Terus lakukan migrasi. Ya. Jadi kalau jenengan perso ada settingan jawaban otomatis. Jenengan lagi rapat, orang perlu anak WA mau sik rapat. Kan enggak seru ya. Jadi terima kasih telah menghubungi kami. Sebentar lagi tim akan menghubungi Anda. Lu enak, profesional orang kok cek rapat juga aku. Lah kok aja kurang teman pun kasih bolong engko ya. Dibalik saya kan kayak gitu ya kayak gitu. Terus diisi katalog bisnis, katalognya foto-foto bisnis jenengan. Fungsinya untuk apa? Identitas ya kayak gitu. Terus Google My Business dibikin, FB-nya ada, Facebook ini harus bikin fanspage Pak Bu. Supaya apa? Supaya status jenengan jangan diklik promote, nanti banyak jempolnya tapi nggak ada yang beli. Kalau jenengan mau promo lewat Facebook itu harus pakai fanspage dan bikin manajer administrator ya. Jadi nggak boleh klik promote, entek duitnya jenengan nanti. Ya, ada langkah-langkahnya ya. Terus IG bisnis ada. Yang dibutuhkan apa? Nah, ini jurusan LPK sekarang jurusan apa? Desain grafis, Pak. Jenengan bisa ngajari pakai apa? Canva. Wah, repotnya jenengan nggak bisa, sopo? Cak nom. Terus sistemnya apa? Bagi hasil, jangan gaji. Saya ini komunikasinya karo laptop jadi kurang sopan santun minta gaji berapa? Saya maunya segini, lu galak dari kita. Jadi pokoknya iso bagi hasil aja, biar nggak berisiko. Ya. Yang kedua adalah paham flowchartnya, alurnya gimana. Contoh, Pak Yus punya produk-produk tadi, tahu detailnya codingnya seperti apa. Kayak coding, yang belajar coding 5 tahun yang ngantek brodol, aku kan sinau coding. Sinau ekonominya saya kayak kelakon coding meneh ya. Nggak ngerti saya Pak Bu. Yang penting intinya
Di platform saya nawake barang, terjadi pembayaran, masuk rekening saya, ngekei fee, badine mlebu rekening saya, selesai. Itu loh. Tahu alurnya, flowchartnya, alurnya tahu. Nggak perlu jenengan tahu detail, misalnya Facebook Ad itu promotnya gimana, mumet jenengan. Yang penting jelas jenengan tahu, Mas jenengan internet marketer, budget iklanku sedino 1 juta harus menghasilkan 2 juta. Titik. Kalau nggak nyampe segitu, turunkan iklannya. Wes, gitu doang aja. Nggak usah sampai detail. FB itu gitu, ngatur pixel ya apa? Ya, mumet jenengan nanti. Ya, kopian Panadol ya nanti ya. Wes ora kerja nanti. Terus siapkan link kemudahan. Link kemudahan apa? Ada Linktree. Misalnya jenengan upload di IG. Dia bisa nyamannya lewat mana? Mau transaksi lewat IG, menghubungi WA ke WA bisnis jenengan, atau lewat Shopee, bisa dikoneksi. Padahal dia tahunya dari IG, namanya Linktree. Apakah itu semua berbayar? Gratis, Pak Bu. Nah, nanti kalau mau ke sana harus menyiapkan 1 hari full untuk ini. Dan saya sarankan buat jenengan mulai emosi gitu ya. Kamu udah jadi diajarkan sedino utuh kamu mesti bongbong mending di selonjor kan kayak gitu ya. Kalau punya putra putri atau tim yang dipercaya, saya aja nggak ngerti ya. Pokoknya ya bagus ya, kayak gitu aja ya, kayak gitu aja ya. Terus promo ya. Terus eranya kolaborasi Pak Bu. Pokoknya piye carane kita kolaborasi. Wes nggak mau tahu kolaborasinya seperti apa. Nah, bangun tim. Ini tim saya sebelum terjadi pandemi, tim pengajarnya ada 40 tim pengajar Pak Bu, ya. Dan saya ini di sini, statusnya CEO, Chief Executive Officer, bukan CEO satunya, satunya apa? Chief Everything Officer. Alias apa-apa digarap dewi, ya. Itu CEO juga ya. Itu ya. Terus ini manajer akademik, sekarang baru menempuh beasiswa S3 di Taiwan. Ya, ini udah lulusan S2. Ini manajer event S2 juga. Ini manajer keuangan dulu. Manajer keuangan kalau kita ini kepalanya ditangani ya. Mergone mau judek pikir saya ya. Pokok ini ngerti bati saya ya. Iki S2 semua. Lah, tim pengajar ini harus lulusan S1. Jadi ini S2, ini S1. Yang ini D3 ya. Ini D3 ini nah SMA mesti nang dhuwure nih, kan ya. Kayak gitu loh ya. Kayak gitu. Jadi jangan dhuwur-dhuwur. Saya kemarin dikomentari sama teman saya. Kowe kuliah meneh kok. Heeh, hati-hati lho. Napa? Nek kuliahnya melorot rene lho. Gitu ya. Kayak gitu ya. Jadi ya enggak apa-apa, penunjang ya, penunjang. Nah, ini tim. Tapi kalau sekarang Pak Bu, setara. Karena kalau kayak gini repot nanti. Nah, kalau udah kayak gini, kesulitannya biasanya Bapak Ibu itu kesulitannya adalah mengikat karyawan. Mau jenengan jahit, mau jenengan bimbel, mau jenengan instruktur, ngikat karyawan angel. Pas api-api mesti kalian pola. Di tempat saya bukan transaksional tapi pakai hati. Pertama ngikatnya. Pertama adalah saya panggil. Sistem di tempat saya sistem syariah. 40% pengajar, 40% pemilik, 20% operasional. Fair. Jadi contohnya, pengajar saya ngajar 10 murid, dapat gaji 1 juta pengajarnya, dapat gaji 1 juta. Saya dapat gaji berapa Pak? 1 juta. Dia 1 juta, saya 1 juta. Terus biaya operasionalnya berarti berapa? Sekitar 500.000. Karena 20%, betul nggak? Loh Mas, lembaga kursus saya itu di rumah saya sendiri. Lah operasionalnya ya tetap masuk rekeningnya jenengan. Karena itu ibarat kata sewa tempat, bayar listrik dan lain-lain. Jadi sebenarnya end-to-end jenengan lebih besar, tapi kalau jenengan lebokin nanti repot. Seolah-olah jenengan dapatnya 60%, pengajar dapatnya 40%. Nanti nggak adil. Enaknya adalah 40-20. Nah, terus saya punya pikiran Pak Yus, nek pengajarmu entuk 1 juta, jenengan entuk 500.000, terima orang. Dalam hati kecil saya bilang terima. Tapi nek saya punya pikiran, saya bilang ora terima. Wong aku pemilih kok, aku sing ngedek nih kan gitu, serakai. Tapi hati saya berkata, Yus mikiro, nek pengajarmu 1 juta, kowe entuk 1 juta tok pertahankan terus. Suatu saat pengajarmu keluar, maka kamu akan repot ngajar sendiri.
Jadi saya cuma berpikir, piye caranya mending aku itu 500.000, tapi pengajarku setia, kan kayak gitu. Terus gimana? Saya panggil, Mas, ya Pak, punya motor berapa? Cuma 1 Pak. Dan yang ngajar piye? Gantian sama Bapak. Waduh, kalau Mas, misal loh ya Pak. Misalnya sampean itu dipinjemi, saya ulang, dipinjemi, saya ulang sekali lagi, dipinjemi, ada protes, dengar Pak, dipinjemi gitu ya, dipinjemi kantor motor baru, piye, luar biasa, kinerja saya akan saya tingkatkan dan saya akan mencarikan murid untuk lembaga ini, luar biasa, saya bilang. Kira-kira nek pengajar bimbel itu motor operasional yang cocok apa? RPK kan? Harley apa ya? Oh terlalu berlebihan Pak. Lah apa? Bit aja sudah cukup lah. Karepku kowe ya njaluk aku ya kayak gitu loh ya. Wong anggarane nggo nyicil bit kan cuma 500.000 gitu loh ya. Dan itu tanpa DP. Ya enggak apa-apa. Tapi kan pinjem atas nama kita. Ternyata bener Pak. Karyawan yang kita pinjemi udah bit diangkat ngarep angkat ke buri. Ngapa? Golek murid. Tambah sregep dan mereka pergi nek mau keluar. Ada gitu. Kita tinggal kasih perhatian, Mas, naik motor hati-hati, apalagi ini musim hujan, maghrib. Saya tahu kok kamu buru-buru, kalau pakai jaket tambah dibalik, kan kayak gitu. Biasanya mereka ya, punggungnya dikasih depan itu loh, hati-hati itu bisa membahayakan. Dan apa Pak? Mau naik kepleset, tidur, itu kamu ditolong nggak tambah sembuh malah tambah parah. Loh kenapa? Dan nek surup-surup kan rapat ketok. Kowe tiba dikira sirahmu kepuntir gitu ya. Gereki kono kan patah tulang kowe kan gitu ya. Dia mikirnya Pak Yusi ternyata perhatian banget padahal aku berguyon kan kayak gitu ya. Kayak gitu. Nah, kalau dia keluar kerja, maka nanti motor dikembalikan. Kita nggak rugi apa-apa loh Pak. Kan kayak gitu. Lah, motor kan nilainya turun. Ya nggak apa-apa, mau kita nggak ngapa-ngapain daripada jenengan mudun dari pengajarnya kan pusing gitu loh. Ya, mending kita nggak ngapa-ngapain sih diomel-omel kan mereka. Piye wae telat, kita tinggal telepon aja. Iya. Halo, gimana Ibu? Pengajar kami luar biasa. Dan bisik-bisik kan mereka ya. Kita cuma terima duitnya aja gitu loh ya. Terus Bapak Ibu sebagai pemilik lembaga harus paham key perform indikator. Apa penting tadi gitu aja, ora usah detail ya, analisa SWOT ya, sewot ngerti ya kayak gitu ya. Nah, kita lihat produktivitas tim yang sudah kita pinjemi motor tadi berapa? Kalau dia produktivitasnya naik, tambah tiket lagi. Tiketnya apa? Saya belajar entrepreneurship Pak Bu. Jadi ketika waktu saya luang, bimbel saya udah jalan, saya belajar ikut seminar. Ternyata sesuatu di dunia ini yang nilainya selalu naik adalah tanah. Makanya saya beli tanah kampling kecil-kecil. Pembelinya udah siap. Sopo? Karyawanku. Kok bisa Pak? Iya. Beli aja yang nilainya kurang dari 100 juta tanah kapling-kapling. Jadi itu rezeki itu kok gitu. Itu rezeki itu kok gitu. Caranya gimana? Panggil lagi karyawannya. Mas, iya Pak. Aku duit tanah kapling. Reganya 50 juta. Cicilan per bulan 1 juta aja selama 60 bulan. Ya, iya gitu ya. Enggak apa-apa. Ya wes ya. Udah otomatis kan terikat ya. Tapi ingat loh ya, berdasarkan key perform indikator loh. Orang ngawur turu diikat ya. Harus ya sudah kayak gitu. Kalau kinerjanya masih bagus, panggil lagi. Mas, tanahnya kan wis duwe. Mosok kowe arep urip nganggo payung ning tengah tanah kampling kan kayak gitu ya. Terus gimana? Tak bangunke omahmu bar kowe nyicil meneh 20 tahun kerja sama kita. Gitu ya, kayak gitu ya. Ora zamane saiki ngiket karyawan ditahan ijazah. Protes mereka Pak Bu. Cara saya seperti itu. Dan alhamdulillah saya bersyukur tim saya targetkan sebelum usia 25 tahun semua harus punya rumah. Siap, wah aku seneng loh. Nah, iki karyawan setia kabeh kan kayak gitu ya. Coba dia bilang, "Enggak, mesti saya metu deh." Tapi nek wis terikat kredit, wis stop, wedi. Asalkan karyawannya jangan diikutkan seminar entrepreneur saya. Udah, kayak gitu ya. Jadi ini untuk pemilik kursus saja kan kayak gitu ya. Jangan sampai yang ini ya kayak gitu caranya kayak gitu. Nah, itu yang saya lakukan waktu. Makanya tim saya itu 5-10 tahun setia semua. Ya, kayak gitu. Cara ngikat saya seperti itu. Nah, terus digital banyak jenis. Buat kelas digital optimalkan database. Nah, dulu waktu kelasnya sederhana aja. Kelas-kelas kayak gini.
Yang sekarang dilakukan kelasnya apa? Online. Apakah setelah ada corona ini sepi? Enggak kok, tetap ramai. Ini tetap ramai, ngantri, tapi protokol tetap turun lah. Nah, ben ngangkat omset online, ya. Online-nya pakai apa? Online-nya pakai kelas belajarku, Zoom. Nilainya duduk ke piro? 50%. Wah, kok yang diskon oke ya. Mau diajari 27 kali 9 itu tadi aja ya. Oh iya, iso rumus rian ya, Pak? Enggak, satu itu aja ya. Jadi nek jenengan nanti promo karo ibu-ibu 27 kali 9 pinten. Wah, hebat tuh. Coba yang lain. Nah, nek nanti yang lain dicoba nggih jenengan enggak jadi daftar. Alasannya gitu. Jangan kok kula diajari Pak Yus namung ibu ya enak banget ya. Jangan kita itu buat promo aja ya. Nah, ini kelas online-nya, kelas belajarku. Jalan Pak Bu, semuanya jalan. Nah, tapi itu semua ternyata kurang memuaskan, kurang oke. Harus balik berkali-kali lipat. Akhirnya saya kemas berhitung cepat, menghafal mudah, meringkas menyenangkan jadi apa? Video pendek. Kalau orang lain menggunakan YouTube, banyak followernya, baru itu duit ke YouTube, buat saya itu kelamaan. Butuh mangane saiki kok berproses 2 tahun mati garing, ya. Saya gunakan YouTube untuk menampung cara-cara cepat yang saya miliki. YouTube-nya dikunci, terus nanti kalau ada orang mau akses belajar di situ harus bayar ke saya. Biasanya trainingnya berapa? 4 juta sehari. Sekarang lewat ini bayarnya berapa? 200.000 seumur hidup. Rugi loh Mas? Enggak. Wong nyerekam video ini sekali, ngedolin berkali-kali. Bentuknya apa? Nanti jenengan bisa klik iClass.id. Timnya oke? Enggak. Wong ini juga gajian keluarga. Siapa yang isi di dalamnya? Nomor 1 saya, kedua istri saya, ketiga tim saya 1, iklannya siapa? Saya sama anak saya. Wis itu nanti kalau ada iklan iClass.id pasti itu anak saya. Nah, gitu ya. Terus dia bentuknya. Nah, ini bentuknya ini. Berhitung cepat, menghafal mudah, meringkas menyenangkan. Itu kelebihannya. Ronato saya Mas, receh wani seminar yang arepe pemilik lembaga kursus yang Tuban bentar. Don't tumil ya. Kita lihat omsetnya ya. Omsetnya sama tinggi itu omset. Jenengan orang perlu tenaga administrasi karena semua dikerjakan secara digital dan orang mungkin ditipu. Sekalipun jenengan ini kerja sama, jenengan nggak akan ditipu. Karena kalau angka ini diklik dia dibubar websitenya. Jadi ini nyata. Bulan Februari saya ngeklik wong piro 676. Sing tuku wong piro 333. Omsete piro 65 juta. 200.000. Enggak ngapa-ngapain. Kita tiduran iki mlebu terus. Ora perlu sing ibu pripun kabare. Enggak perlu dia klik bayar dhewe. Wah, aku paling sesasi tok. Ya enggak mungkin. Maret piro? 87 juta. Sorry dari mori ya. Kan kayak gitu loh ya. Kayak gitu. Terus bulan puasa ada sedikit gangguan. Bulan puasa April sudah 1 juta. Bulan Mei kemarin ditutup berapa? 68 juta. Enggak apa-apa kok. Produksi rekamannya cuma sekali. Ngejualnya berkali-kali. Iklannya terus totalnya berapa? 3 bulan Februari, Maret, April, Mei 4 bulan. Saya mentargetkan tahun ini dari platform sederhana ini bisa mencapai tembus omset 1 miliar karena sudah saya persiapkan platform-platform yang lain. Nanti Bapak Ibu sekalian, Mas, kowe aja gur pamer nyakiti perasaanku. Aku butuh duit kok kemaki. Enggak. Saya ini memotivasi. Gur ngono lho. Mak wasis ya ada kok Solo enggak ngono aku ya iso. Enggak. Saya bukan gamblek kok. Enggak aku enggak kursus kuwi iso ra digawe Pak. Bisa. Contoh ya Pak, menjahit. Menjahit emang bisa dikemas kayak gini. Bisa. Caranya gimana? Cara motong kain ini. Habis itu menjahit polanya gimana? Habis itu kalau datang ke lembaga pelatihan kerja jenengan hanya untuk apa? Sertifikasi. Selesai. Jadi tanpa pertemuan Pak Bu, kita nggak melanggar protokol kesehatan. 2 apa? Kursus tata boga, memasak, membuat rajungan segala macam, di video kan? Yang kayak gitu, didol. Dulu pertanyaan saya sama seperti itu dengan. Jadi rumus nang YouTube lah oke Pak? Banyak. Dan saya dulu pesimis ini nggak bakal laku. Tapi nyatanya laku. Langkahnya sederhana, gawe kok. Silakan jenengan kalau mau kerja sama Pak Yus, aku bengkel, ya bisa. Cara membuka
Tata rias bisa Bu, tapi ini ada yang launching di Solo, tapi bukan tata rias ya Bu, MUA. Kalau MUA dia mulai dari beda dasar segala macam, tapi nek tata rias kemarin saya mendorong Pak Pur, mungkin jangan pernah dengar Pak Pur Woko yang Solo ya, itu nggak gerak-gerak sebelum keduluan jangan bikin Pak Bu. Misalnya apa? Dari yang paling sederhana, teknik membuat alis, nanti iklannya jangan sampaikan. Kursus tata rias itu mahal loh, dapatkan e-course-nya murah, langsung siap menjadi perias. Wes didorong atau saya punan, jenengan upload, wes pokoknya ikhlas lillahi ta'ala, dengan launching aja duduk diam dapat duit Pak. Gitu ya. Yakin nanti malam nggak sakit-sakit, Mas Yus iya carane kayak gitu ya, kayak gitu ya. Nah, ya penjualan berapa? Ini Pak Bu, penjualannya sudah 354 juta tanpa buka cabang, tanpa nambah tim, dan selama pandemi. Ya, nggak usah ngajak proposal ya. Ada penawaran macam-macam, mulai dari yang jenis tabungan emas dan cicilan emas. Ya Mas Joko ya. Kalau Mas Yus pilih mana? Pilih yang beli sedapnya. Kenapa? Contoh cicilan, hasilnya belum jelas itu. Ya. Terus tabungan, dan apa yang nabung? Tapi kalau kita beli emas, fisiknya kita pegang, kontrol ada di tangan kita. Ingat 3A investasi, aman, autopilot, di atas bunga bank. Aman ini, investasi itu kalau semua kontrol di tangan kita, aman. Autopilot ini, sing jenengan perasaan mikir orang apa-apa. Yang ketiga, sing kenaikannya di atas bunga bank. Nah emas investasi bukan, sebenarnya bukan. Tetapi ini hedging atau lindung nilai. 1 dinar kan dari emas. Zaman Nabi dulu dapat 1 ekor kambing. Kalau lebaran haji 1 dinar sekarang nilainya 4 juta, ya 1 ekor kambing. Tetap sakran ya sakran. Nah itu yang saya lakukan. Setelah latihan emas ini, duit dinar soalnya apa Bu? Kampungan awake dhewe iki nek enek duite, sing diskon 70%, ya baru kuwi sik duite sapa mau kan gitu. Tetapi kalau bentuknya emas, masuk ke tubuh tak copot emas ya. Emas orang gembel untuk sih gembel kan kayak gitu ya. Kayak gitu. Menahan diri Pak. Dan saya membuktikan sama istri saya kan sering keluar kota ya. Gitu. Ini ibu-ibu suka emas? Suka nggak? Jujur, suka nggak? Suka. Ya berarti normal. Ya. Karena ibu harusnya memang suka emas ya. Kalau ibu-ibu suka baba, bayi nggak normal kan gitu. Itu terbukti istri saya juga gitu. Kalau saya pulang keluar kota Bu, malam gitu ya. Istri saya itu ya wis istirahat sudah tidur itu ya Pak, wes pulang, wes ya udah ya tetap jingkrong aja, orangnya berapa ya gitu ya, bawa duit nggak? Bawa, ya wes biasa nyari duit kan laki-laki. Yang kedua, wes pulang, wes bawa duit, bawa orang bawa, dari piye, wes ditransferin, oh ya wes jingkrong mana? Beda kalau saya itu pulang terus, Pak, wes pulang, wes bawa duit, enggak. Wes ditransfer Pak. Ora. Ya piye kok ngomong terus saya bilang, "Ku bawakan emas buatmu." Posisi tidurnya loh beda. Langsung bilang, "Apa yang kamu mau?" Gitu ya. Langsung kayak gitu. Terus rasanya nek lama enggak ketemu istri, terus mulai-mulai daftarnya bolong. Blundus ora nggo apa-apa ya. Asaku yo binem kan gitu ya. Tapi ketika kita pulang, istri kita itu ngaku belang, ngaku kamu, kok kemudian gitu loh ya. Dan kalau kita ini kan udah dewasa semua ya, mungkin kita lagi suami istri itu kalau nggak ada suara emas itu suaranya biasa aja ya. Tapi kalau kita berhubungan suami istri kayak enak suara emas ya, muni krimping, kayak gitu ya. Jadi menambah semangat gitu ya. Makanya istri saya kalau saya pulang dari luar kota itu sama buka pintu terus langsung, wes siapa? Kayak gitu ya, langsung dicakir sama ringing kayak gitu loh ya, asik gitu loh ya. Jadi nah setelah emas biasanya apa? Saya pokoknya kerja ya. Dari sini hasilnya saya masukkan apa? Tanah kapling Pak Bu ya. Jadi setelah emas saya membelinya tanah kapling karena tanah kapling itu naik panas ya rasa mayungi, naik hujan rasa nyupi gitu loh. Tahu-tahu naik. Terus kok sing tuku apa? Karyawan nih.
genah muda kayak gitu loh ya. Jadi harus genah dikredit tapi apa aneh ya? Yang aneh setiap bisnisnya kuat, investasinya jarang. Dan saya bersyukur Bapak Ibu sekalian, dari pola ini semua, ini bukan pamer, bukan sombong, hanya buat memotivasi Bapak Ibu sekalian. Boleh kalau ditanya, apa? Lembaga kursus dan pelatihan. Jangan salah Pak Bu, kita berbisnis, bisnis yang mulia, membantu mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan taraf hidup orang banyak. Yang kedua, bisnis kita itu hasilnya diterima di depan, terus genah, kan kayak gitu. Orang enak mau melakukan lembaga kursus, mau bayarin aku sukses ya, wah enggak. Jadi kita udah terima depan. Akhirnya karena konsep saya adalah saya membantu orang dengan lembaga bimbel saya, membantu orang karyawan